Bagian kelima dari perkara yang berhubungan dengan bayi baru lahir adalah memberi nama. Ada 14 pembahasan tentang pemberian nama ini. Pembahasan pertama, disunahkan memberi nama pada bayi yang baru lahir, baik pada hari kelahirannya ataupun pada hari ke-7 dari hari kelahirannya. Dan yang paling utama memberikan nama bayi adalah pada hari ke-7 sebelum diakikahi. Siapakah yang memberi nama? Pemberian nama bayi sebaiknya diberikan oleh seorang laki-laki yang soleh, sebagaimana diterangkan di berbagai hadis, sebagaimana Nabi seringkali menamai putra-putri para sahabatnya. Imam Nawawi mengatakan di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, disunahkan untuk menyerahkan pemberian nama anak kepada orang yang soleh, maka ia akan memberikan nama yang memuaskan. Pembahasan yang kedua, andai kata anak yang dilahirkan meninggal sebelum diberi nama, maka tetap disunahkan memberi nama, bahkan disunahkan juga memberi nama bayi yang keguguran, namun apabila tidak diketahui, apakah bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, maka diberikan nama yang bisa digunakan untuk keduanya, artinya, nama itu bisa untuk laki-laki bisa juga untuk perempuan, seperti nama Nur, Galih, Rosi, dan lain sebagainya. Pembahasan ketiga, disunahkan memberikan nama sebagus mungkin. Karena ada riwayat dari Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Hibban, Nabi bersabda, sesungguhnya, nama kalian dan juga bapak kalian akan dipanggil pada hari kiamat, maka perbaguslah nama kalian. Arti kata bagus di sini adalah dari segi makna atau artinya menurut ajaran Islam. Pembahasan keempat, contoh nama yang paling disukai adalah Abdullah, Abdurrahman, dan nama lain yang tersusun dari Abdun dan sifat Allah, seperti Abdul Karim, Abdul Majid, Abdus Salam, dan lain sebagainya. Kemudian dalam hal menamai Muhammad terdapat keutamaan yang sangat luar biasa, sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syihab Ibnu Hajar. Dalam kitab Tufahnya beliau mengatakan, oleh karena itu, Imam Syafi'i mengatakan tatkala beliau menamai putranya dengan nama Muhammad, beliau mengatakan, aku menamai anakku dengan nama yang paling aku sukai. Berkata Imam Malik, aku mendengar orang Madinah mengatakan, tidaklah sebuah keluarga yang di dalamnya ada yang bernama Muhammad, kecuali akan diberi rizki dengan rizki yang baik. Pembahasan kelima, mazhab Syafi'i dan juga mazhab jumhur ulama, sebagaimana diterangkan dalam kitab Majmu'nya Imam Nawawi, bahwa boleh menamai anak dengan nama malaikat, seperti Jibril atau Jabroil, atau Mikail dan juga nama-nama para nabi. Dan boleh juga menamai anak dengan nama yang tercantum pada sebagian awal surat yang terdapat di dalam Al-Quran, seperti Yasin, Toha, dan lain sebagainya. Sekalipun ada sebagian kecil yang menghukumi makruh, tapi yang demikian ini tidaklah dihukumi makruh, artinya, baik nama malaikat, ataupun yang diambil dari sebagian awal surat, tidaklah dihukumi makruh. Sebab Imam Nawawi mengatakan, dalil yang digunakan adalah bahwa Nabi kita menamai putranya dengan nama Ibrahim. Demikian juga, banyak di antara para sahabat Nabi, yang namanya diambil dari nama para Nabi selama hidup sampai wafatnya. Dan kata Imam Nawawi, tidak ada keterangan atau hadis yang Nabi melarang nama-nama tersebut, ini artinya penggunaan nama tersebut tidak dimakruhkan. Hanya saja jika seseorang diberi nama dengan nama para Nabi, maka tidak diperbolehkan dilaknat atau dicaci dengan nama tersebut, sebab termasuk suul adab terhadap para nabi. Pembahasan yang keenam, haram memberi nama dengan menggunakan nama-nama yang khusus bagi Allah, seperti Rahman, Kudus, Muhaimin dan Holikul Holki dan semacamnya, terkecuali digabung dengan kata Abdun. Demikian juga sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Hajar, bahwa haram hukumnya menamai dengan nama Abdun Nabi, Abdul Kabah, Abdul Dar, atau Abdul Ali, atau Abdul Husain. Meski demikian, masih ada yang mengatakan itu hanya makruh. Pendapat ini dipegang oleh Imam Romli dan Imam Asy-Syirbini yang mengatakan tidak haram tapi makruh. Kemudian menurut Ibnu Hajar dalam kitab Tufahnya,
beliau mengatakan, haram hukumnya menamakan anak dengan nama Jarullah, Rafiqullah. Pembahasan yang ketujuh, wajib hukumnya merubah nama yang diharamkan oleh syariat, sebab termasuk menghilangkan kemungkaran sebagaimana dijelaskan oleh ulama. Pembahasan yang kedelapan, dimakruhkan memberi nama yang kurang baik dan nama yang terlalu sempurna menurut kebiasaan, sehingga tidak ada kekurangannya. Sebagaimana Nabi bersabda, sungguh kalian jangan memberi nama anak laki kalian dengan nama Aflah, yang artinya paling bahagia, atau Najih paling selamat, atau Robah paling beruntung. Sebab sesungguhnya jika kamu bertanya, apakah benar seperti itu? Tentu saja jawabannya tidak. Pembahasan ke-9, disunahkan merubah nama yang kurang baik dan nama yang terlalu sempurna menurut kebiasaan, sebab ada hadits riwayat Imam Muslim, bahwa Nabi merubah nama Asyah dengan huruf Shod, yang artinya perempuan yang berdosa. Nabi kemudian bersabda, kamu adalah Jamilah. Dan juga Sayyidah Zainab binti Jahsyin istri baginda Nabi, sebelumnya bernama Baroh. Lalu dikatakan, kamu merasa bahwa dirimu suci. Kemudian Nabi merubah namanya menjadi Zainab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan Nabi banyak mengubah nama-nama para sahabat yang kurang baik, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Barinya. Bahkan Nabi pernah merubah nama kota yaitu Yatsrib dirubah oleh Nabi menjadi Madinah Al-Munawwaroh. Pembahasan ke-10. Ulama bersepakat kesunahan memanggil dengan julukan yang disukai oleh yang punya nama. Dan ini dicontohkan oleh Nabi dengan menjuluki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan julukan Al-Atiq artinya dari api, bisa juga bermakna mulia. Dan juga Sayyidina Umar dengan julukan Al-Faruq, yang memisahkan dan Sayyidina Ali dengan julukan Abu Turab, bapaknya debu, Sayyidina Hamzah dengan Asadullah artinya singa Allah dan Sayyidina Khalid dengan Saifullah, pedang Allah. Pembahasan ke-11. Ulama bersepakat sebagaimana dinyatakan oleh Imam Nawawi dalam Majmu'nya. Beliau menyampaikan haramnya memberi julukan yang tidak disukai oleh yang diberi julukan. Meskipun dengan sifatnya saja, seperti awor, buta sebelah, tamasi, orang yang penglihatannya kurang bagus karena air mata sering bercucuran, atau waroj, atau sifat-sifat yang disematkan pada ibu bapaknya, dan lain sebagainya yang merupakan hal-hal yang tidak disukai oleh orang yang diberi julukan. Pembahasan ke-12, disunahkan diberi kunyah, baik laki-laki maupun perempuan, meski ia tidak memiliki anak. Contoh kunyah seperti Abu Muhammad, Abu Ahmad. Namun jika ia memiliki anak lebih dari satu, maka sunnah diberi kunyah anak yang paling tua. Pembahasan ke-13. Tidak mengapa diberi kunyah dengan ditaskir karena ada riwayat dari Imam Bukhari dari Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwa Nabi adalah sosok yang paling bagus akhlaknya. Dan saya memiliki saudara yang dipanggil Abu Umair. Pembahasan ke-14. Mengenai pemberian nama dengan kunyah Nabi kita. Sebagaimana Nabi kita diberi kunyah Abul Qasim, maka ada beberapa pendapat. Di antaranya ada yang tidak membolehkan sebab Nabi pernah bersabda, namailah dengan namaku dan jangan memberikan nama dengan kunyahku. Namun ada juga yang membolehkan dengan alasan bahwa larangan ini hukumnya telah dihapus. Namun jika kita ingin keluar dari perbedaan, maka lebih utama jika tidak menggunakannya nama Abul Qasim. Demikian yang bisa kami bagikan, semoga ada manfaatnya. Disarikan dari kitab Al-Qaulul Mahmud fi Ahkamil Maulud. Jika menurut Anda, apa yang disampaikan di dalam video ini bermanfaat, silahkan di-share. Atau mungkin Anda tidak membutuhkannya, akan tetapi teman dan saudara Anda membutuhkannya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.